Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadilah selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada video kali ini yaitu tentang Pertamina sebagai perusahaan BUMN terbesar di Indonesia. Saya Muhammad Arya Pamungkas selaku perwakilan kelompok akan membimbing jalannya video ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Penny Sriwahyuni, yang kedua ada Segawati Tias, yang ketiga ada Nur Fadiah, dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Muhammad Arya Pamungkas. Rangkaian acara yang akan kita lalui pada video kali ini yaitu pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai PT Pertamina, terdapat beberapa hal yang harus kita ketahui. Bahwa kedudukan monopoli karena timbulnya hambatan alamiah berupa biaya investasi yang besar yang menyebabkan pihak swasta tidak sanggup untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Oleh karena itu, industri ini menarik bagi swasta tetapi tidak ekonomis, serta keunggulannya di jaringan atau network effect. Banyak orang yang masih bergantung dengan gas dan bensin dari PT Pertamina, membuat PT Pertamina masih mendominasi pasar migas di Indonesia. Karena Pertamina memiliki 7 kilang besar yang terbesar di beberapa daerah di Indonesia. Produk utama yang dihasilkan Pertamina masih didominasi oleh produk BBM karena sampai saat ini pasokan BBM di dalam negeri masih menjadi tanggung jawab Pertamina. Karena terbiasanya rakyat Indonesia dari dulu membeli di Pertamina, membuat Pertamina tidak tergantikan walaupun sudah ada banyak pesaing dari negara lain. Adapun yang melatar belakangi perusahaan Pertamina yaitu Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Perusahaan BUMN ini bergerak di bidang perminyakan. Bisnis yang dijalankan oleh PT Pertamina atau Persero ialah pengolahan minyak yang dimulai dari hulu hingga hilir dan pemasaran. PT Pertamina atau Persero merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian negara Indonesia. Rincian sejarah dari PT Pertamina yang pertama bermula dari nasionalisasi aset migas pasca kemerdekaan. Pertamina dimulai dari upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan aset-aset dan lapangan minyak dan gas-gas pasca kemerdekaan, seperti praktik eksplorasi dan eksploitasi mineral tambang dan minyak yang berlangsung lebih dari 100 tahun. Lalu barulah pada tahun 1957, Jenderal Abdul Haris Nasution menugaskan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk membentuk sebuah perusahaan minyak negara sejak saat 10 Desember 1957, dibentuklah perusahaan tambang minyak negara atau yang sering kita sebut dengan Pertamina. Yang kedua, industri migas nasional berkembang pesat. Pada tahun 1962, Indonesia resmi bergabung ke dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau yang disingkat OPEC. Pada tahun 1967, Indonesia mulai memelopori sistem kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract yang disingkat dengan PSC. Yang ketiga muncul Pertamina pada tahun 1968. Pada tahun 1968, Permina dan Pertamin akhirnya digabung dan membentuk PT Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yang isinya mengatur peran pemerintah untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak yang ada di Indonesia. Selain itu, Pertamina juga menyediakan seluruh kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Dan pada 2003 melalui PP Nomor 31 tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara yang diubah menjadi perusahaan perseroan atau Persero. Dan yang terakhir menjadi holding company bidang energi. Pada Juni 2020, Kementerian BUMN membentuk perusahaan Pertamina menjadi perusahaan holding bidang energi di mana Pertamina bertindak sebagai induk. Maka sejak saat itulah Pertamina menjadi holding company di bidang energi. Produk yang dihasilkan oleh PT Pertamina yang pertama ada bahan bakar minyak, non-minyak, pelumas, gas, dan petrokimia. Untuk bahan bakar minyak sendiri
Produknya ada Pertamax, ada Pertalite, Premium, dan solar, dan minyak tanah. Untuk yang non-minyak, ada Minarex, ada Green Cook, ada Aspal. Untuk yang gas, ada LPG, ada Vigas, ada Muskol. Untuk pelumas, ada Fastron, ada Enduro 4T, ada Meditran, ada Rodet, dan lain-lain. Untuk yang petrokimianya, ada Pure Terapitalic Acid atau PTA, ada paraksilin, ada benzen, ada propilin, ada sulfur. Beberapa kebijakan undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadikan Pertamina tidak bisa memonopoli lagi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 66 tentang minyak dan gas bumi mencabut monopoli Pertamina dan perusahaan gas negara. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara. Tujuan pemerintah mencabut monopoli agar Pertamina tidak menaikkan harga semaunya dan pihak swasta dapat masuk, serta PT Pertamina dapat bersaing dengan pihak swasta. Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara atau Pertamina menjadi perusahaan perseroan atau persero. Karena Pertamina sudah dicabut hak monopolinya dan sudah tidak lagi menjadi milik negara, maka kegiatan usaha minyak dan gas buminya saat ini diserahkan kepada mekanisme pasar. Bisnis bahan bakar minyak semakin ketat setelah Pertamina merajai bisnis di Indonesia dan masih mendominasi pasar migas di Indonesia, walaupun sudah banyak perusahaan swasta yang masuk di Indonesia. Terdapat beberapa badan usaha pemilik jaringan SPBU. Yang pertama ada PT Aneka Petro Indoraya atau BPAKR Full Retail. PT Aneka Petro Indoraya merupakan perusahaan yang dibangun oleh BP dan PT AKR, yang di mana BP adalah sebuah perusahaan minyak bumi berkantor pusat di London, yang bekerja sama dengan PT AKR Corporindo Tbk, merupakan sebuah perusahaan swasta Indonesia yang menjadi distributor swasta terbesar untuk bahan kimia dasar, bahan bakar minyak, logistik, dan solusi rantai pasokan di Indonesia. Keduanya bekerja sama untuk melakukan joint venture, membentuk perusahaan bernama PT Aneka Petro Indoraya yang beroperasi dengan nama BPAKR Full Retail. PT Aneka Petro Indoraya ini memiliki 4 sub SPBU di Indonesia wilayah Jabodetabek. Selanjutnya ada Shell. Shell adalah sebuah perusahaan minyak dan gas multinasional yang berkantor pusat di Belanda. Shell ini memiliki 94 SPBU di Indonesia, wilayah Jabodetabek, Bandung, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Selanjutnya ada AKR. AKR merupakan sebuah perusahaan swasta Indonesia yang menjadi distributor swasta terbesar untuk bahan kimia dasar, bahan bakar minyak, logistik, dan solusi rantai pasokan di Indonesia. AKR sendiri memiliki 142 SPBU di Indonesia. Selanjutnya ada Pertamina. Pertamina merupakan sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina sendiri memiliki 7.218 SPBU di Indonesia. Lalu ada Total SA. Total SA adalah perusahaan minyak dan gas Prancis yang berkantor pusat di Paris. Total SA memiliki 13 SPBU di Indonesia. Dan yang terakhir ada Vivo Energy. Vivo Energy adalah perusahaan minyak hilir Inggris yang berkantor pusat di London. Vivo Energy memiliki 2 SPBU di Indonesia. Untuk selanjutnya ada perbandingan harga BBM untuk Pertamina, Shell, Total, dan Vivo tercatat pada 1 Mei 2020. Yang pertama ada perusahaan Pertamina. Untuk jenis bahan bakar pada perusahaan Pertamina, yang pertama ada Pertalite. Untuk harga per liternya yaitu mencapai Rp7.650. Yang kedua ada Pertamax, harga per liternya mencapai Rp9.000. Yang ketiga ada Pertamax Turbo, harga per liternya mencapai Rp9.850. Yang keempat ada Dexlite,
harga per liternya mencapai Rp9.500, dan yang terakhir ada DEX, harga per liternya mencapai Rp10.200. Yang kedua ada perusahaan Shell. Untuk jenis bahan bakarnya ada reguler. Untuk harga per liternya mencapai Rp9.075. Yang kedua ada super, harga per liternya mencapai Rp9.125. Yang ketiga ada V-Power, harga per liternya mencapai Rp9.650. Dan yang terakhir ada diesel kitten, harga per liternya mencapai Rp9.850. Untuk perusahaan yang ketiga ada perusahaan Total. Untuk jenis bahan bakarnya yang pertama ada Performance 90. Untuk harga per liternya mencapai Rp9.075. Yang kedua ada Performance 92, harga per liternya mencapai Rp9.125. Yang ketiga ada Performance 95, harga per liternya mencapai Rp9.650. Dan yang terakhir Performance Diesel, harga per liternya mencapai Rp9.850. Yang keempat ada perusahaan Vivo. Untuk jenis bahan bakarnya ada Revo 89, untuk harga per liternya mencapai Rp7.190. Yang kedua ada Revo 90, untuk harga per liternya mencapai Rp9.075. Yang ketiga ada Revo 92, untuk harga per liternya mencapai Rp9.125. Dan yang terakhir ada Revo 95, harga per liternya mencapai Rp9.650. Laba bersih yang diterima PT Pertamina pada tahun 2020. Meski sepanjang tahun 2020, seluruh sektor ekonomi global dan industri minyak dunia terdampak kondisi pandemi COVID-19, dibarengi dengan menurunnya kebutuhan energi dan anjloknya harga minyak dunia. PT Pertamina berhasil mencatat kinerja keuangan yang positif pada tahun 2020 dan mampu mencetak laba bersih konsolidasian atau audit sebesar 1,5 miliar dolar USD atau sekitar 15,3 triliun. Kinerja keuangan positif tersebut juga ditunjukkan dengan EBITDA sebesar 7,6 miliar dolar USD dengan EBITDA margin 18,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pertamina aman dan mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global. Pertamina melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja, sesuai dengan arahan Menteri BUMN, yaitu melakukan transformasi, optimasi, efisiensi, dan akuntabilitas secara konsisten di seluruh lini perusahaan sehingga pendapatan konsolidasian di akhir 2020 dapat mencapai 41,47 juta miliar. Pertamina telah menerima laporan auditor independen 2020 yang disampaikan akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja dengan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Dan sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, laporan ini juga telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang seperti yang kita ketahui kalau PT Pertamina sudah tidak menjadi pasar monopoli lagi, tetapi untuk BBM yang bersubsidi, Pertamina masih bisa untuk mengatur harga agar harga bisa lebih murah dengan bantuan dari peraturan dari pemerintah. Yang kita lihat di sini, yang dulu malam menjadi murah. Harga sebelumnya di Kabupaten Puncak Papua itu bisa mencapai 100.000. Di Kalimantan Utara bisa mencapai 40.000. Dan di Papua Barat bisa mencapai 30.000. Dan sekarang semua harga menjadi sama untuk di BBM yang bersubsidi, yaitu di harga Rp6.450 dan solar di harga Rp5.150. Yang kita lihat di sini, dari tahun 2017 sampai 2019, ada total 160 titik yang telah menerapkan BBM satu harga. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.